Sementara itu, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto juga angkat bicara. Menurutnya bila ada penyadapan oleh tim Ahok, maka harus ada proses hukum karena melanggar aturan. Kami mendorong supaya saudara Ahok dan kuasa hukumnya menjelaskan dari mana transkrip pembicaraan itu didapat. Apabila ini didapatnya secara ilegal, misalnya menyadap atau dan lain sebagainya, mendapatkannya ilegal, maka saudara Ahok dan kuasa hukumnya ditengarai melanggar Undang-Undang ITE yang baru saja kita ketok 2016 yang merupakan pembaruan dari yang terdahulu. Dan proses ini adalah bukan delik aduan, sehingga secara otomatis kami mendorong aparat penegak hukum untuk memproses pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran pidana Undang-Undang ITE ini yang dilakukan oleh saudara Ahok dan penasihat hukumnya. Kembali lagi di Special Report kasus baru Ahok, tepatnya di segmen terakhir. Saya ke Bang Daniel dulu, tadi yang ingin dilanjutkan. Ya, yang kedua tentu adalah substansi isi yang ingin dipertanyakan oleh pengacara Ahok itu juga penting begitu ya. Artinya betul tidak seperti, walaupun itu bentuknya pertanyaan ya, betul tidak ada permintaan dari Pak SBY gitu ya. Silahkan saja di persidangan itu bisa menjadi fakta persidangan untuk jadi meminta itu akan dibuka gitu. Ya, jadi itu hal yang substansinya ya. Hal proseduralnya adalah tadi yang pertama, ini harus dibuktikan bahwasannya dari mana pengacara Ahok atau Pak Ahok itu memperoleh data terkait dengan pembicaraan yang diduga pembicaraan Pak SBY dan Kiai Ma'ruf Amin. Karena kalau kemudian sumber data itu didapat dari penyadapan, wah itu luar biasa pelanggaran hukumnya. Ya, Pak pengacara Pak Ahok dan Pak Ahok itu bisa dituduh melakukan illegal spying dan hukumannya besar begitu, atau bisa jadi misalnya ternyata dapat dari pihak ketiga misalnya. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu yang punya wewenang melakukan penyadapan itu biasanya aparatur hukum. Nah, kalau kemudian aparatur hukum diduga membagikan hasil rekaman hasil spying itu, wah itu abuse of power, dan kemudian ini adalah ancaman bagi demokrasi kita. Anda bayangkan kemudian intelijen kemudian digunakan untuk kepentingan politik, wah itu mengerikan. Itu yang harus diperhatikan begitu oleh Ahok dan juga tim kuasa hukumnya. Bang Emrus, silakan. Baik. Singkat saja. Ada dua hal. Pertama tentang perekaman itu, saya justru menduga kalau memang itu tidak terjadi di lingkungan katakanlah aparat yang terkait, tapi bisa jadi juga itu terjadi di lingkungan orang yang bertelepon dan yang menerima telepon. Artinya kadang-kadang kita tidak tahu ada di sekitar kita ini orang yang merekam perteleponan kita. Artinya belum tentu terkait di situ pemerintah dalam hal ini. Sehingga harus juga diteliti juga orang-orang di sekitar si penerima dan si pengirim telepon. Sehingga bisa kita tahu, jangan-jangan informasi. Tetapi jawaban itu ada di pengacara itu sendiri. Artinya bahwa pengacara harus buka aja lah terang benderang seperti itu, supaya jadi jadi tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya mengatakan demikian. Tuhan ikut-ikutin gitu loh. Ya, saya mungkin hanya ingin memberikan pernyataan sikap terakhir PW Ansor DKI Jakarta yang terkait dengan apa yang telah dikatakan oleh Pak Ahok. Pertama, sebagai ulama, Kiai Ma'ruf tidak mungkin tidak menghormati tamu dan tidak mungkin menolak permohonan maaf. Tapi bagi kami, warga NU menilai permohonan maaf yang disampaikan Pak Ahok terkesan tidak tulus dalam narasi permohonan maafnya. Terselip kata yang justru berpotensi memecah belah dengan klaimnya bahwa selama ini NU membela dan mendukungnya. Itu bagi kami adalah statement yang sangat politis.
yang terus mau memanfaatkan permaafan untuk kepentingan politik dan dagelan politik Pak Ahok. Tidak ada upaya pengakuan penyesalan dari yang bersangkutan bahwa ia menuduh kegaduhan yang muncul berasal dari orang yang mempolitisirnya, padahal sumbernya dari Pak Ahok sendiri. 2. Apabila Pak Ahok ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, ya harus ada penyesalan, komitmen, tidak mengulangi, mencabut semua tindak kesalahan dan yang dilakukan oleh Pak Ahok terhadap Rais Am kita. Yang ketiga, untuk itu kami pengurus wilayah Ansor DKI Jakarta yang kemarin juga di pengurus wilayah NU DKI Jakarta sama-sama kita memberikan statement bersama. Untuk itu kami pengurus wilayah Ansor DKI Jakarta siap mengawal seruan pengurus wilayah NU DKI untuk mengultimatum Pak Ahok dan tim penasehat menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan terbuka di media cetak, elektronik, menyesali perbuatannya dan berkomitmen tidak mengulangi lagi serta mencabut segala macam ucapan yang tendensius, mengintimidasi serta menyerang pribadi Kiai Ma'ruf Amin. Karena bagi kami kehormatan beliau adalah nyawa kami. Ansor Banser Benteng Ulama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali dengan tadi dari GP Ansor itu juga mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Daniel, terima kasih Bang Emrus, dan terima kasih Bang Redim sudah hadir di sini. Dan pemirsa, kita berharap kasus yang saat ini tengah memanas terkait dengan suhu politik yang ada di luaran ini semoga tidak mempengaruhi apa-apa saja yang sudah menjadi kebinekaan kita selama ini. Semoga kita semua tetap bersatu dan tetap menyadari bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang sangat beragam dan perlu dijaga keragamannya. Dan pemirsa, saya Ilfri Risa dan juga teman-teman saya yang bertugas serta narasumber saya yang ada di sini pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Pemirsa, masih di special report kasus baru Ahok, silakan Bang Redim. Iya, saya yang dibilang Bang Emrus tadi, bahwa cara-cara yang dimainkan untuk meraih simpati dengan pura-pura dijolimi, jadi korban gitu ya, jadiin korban lah, atau dengan segala macam tipu muslihat. Hari ini masyarakat saya pikir sudah cerdas sekali. Tidak mungkin masyarakat kita hari ini dibohongi dengan cara-cara seperti itu. Contoh kecil begini, Mbak. Di tempat saya bersebelah-sebelahan, di dekat rumah saya itu sebelah-sebelahan ada gereja, ada ini di daerah Selipi sana. Pas betul sebelah-sebelahan. Jadi yang kelompok minoritas bilang, oh si Pak Ahok nih memang caranya sudah seperti ini gitu loh. Cara meraih simpatinya seperti ini. Dan kelompok Muslim juga bilang, ya mungkin sudah seperti ini juga. Jadi persepsi masyarakat di bawah itu sudah ini juga, Pak. Sudah terbentuk dengan sendirinya bahwa cara-cara seperti itu sudah tidak laku lagi lah Pak Ahok. Kalau mau dipakai seperti itu. Jadi cara-cara yang lebih santun lah, yang lebih elegan lah, cara-cara yang, ya kalau mau bicara program kerja silahkan bicara kedepankan program kerja,
dibarengi dengan perbuatan dan tindakannya yang harus seiring selaras. Itu baru sifat namanya pemimpin. Tapi kalau hari ini pola itu yang dilakukan oleh Pak Ahok, saya yakin ini bukan pola, ya mungkin Bang Pak Ahok ini perlu kita ajarin lagi juga kali ya, apa namanya, leadershipnya perlu kita ajarin lagi mungkin dia ini. Ya bagaimana cara meraih simpati ke masyarakat, namanya jiwa pemimpin itu kan, dia harus besar Mbak hatinya, ya kan. Kalau dia salah, datanglah dengan minta maaf, tulus yang betul gitu kan. Jangan apa namanya, kita dengar di beberapa media, baik media sosial dan media yang lain gitu ya, Pak Ahok mau datang ke rumah Pak Kiai dengan bawa kamera, dengan mau sujud kakinya kalau perlu. Ya buat kita ini kan sudah tidak perlu lah cara-cara meraih simpati dengan yang lebay tanda petik buat kita kayak gitu. Jadi saya ulangin sekali lagi, saya yakin Pak Kiai Al-Mukarram Kiai kita Kiai Ma'ruf Amin, saya yakin beliau, Haikul yakin saya Mbak, Baik. beliau punya mata batin, bisa melihat Perbedaan begitu ya? perbedaan tulus atau tidak permintaan maaf dari Pak Ahok. Baik, kita tahu bahwa kemarin itu persidangan baru sampai 8 begitu ya. Nanti kita masih akan lihat rangkaian persidangan yang lainnya. Kita tidak tahu sidang ini akan sampai sidang keberapa. Dan jika dilihat dari pola-pola persidangan yang ada, di mana saksi yang hadir ini ada beberapa saksi yang sampai dikriminalisasikan, kemudian disudutkan dalam hal-hal tertentu. Harapan Anda ke depannya sidang ini akan berjalan seperti apa? Tentu persidangan ini harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum ya, itu saja catatan pentingnya. Dan kemudian masyarakat harus sepenuhnya percaya terlebih dahulu pada proses hukum yang sedang berlangsung, tanpa perlu melakukan hal-hal yang di luar hukum. Maksud saya di luar hukum, misalnya tekanan-tekanan publik dan sebagainya. Jadi kita serahkan sepenuhnya pada proses hukum supaya kebisingan ini itu tidak terus bertambah ya. Nah itu pertama. Kemudian kedua, Mbak, saya sejak awal ketika Pak Ahok menyampaikan pidatonya di Pulau Seribu itu, saya berulang kali menyampaikan kepada publik begitu, lisan Pak Ahok ini bisa menjadi ancaman bagi keberagaman. Itu berulang kali saya sampaikan. Disampaikan pada berbagai kesempatan ya, termasuk kepada media dan segala macam. Ini adalah ancaman bagi keberagaman karena sikap dan lisan Pak Ahok yang sering kali menabrak rambu-rambu tadi itu bisa menyebabkan chaos dan macam-macam dan kebisingan yang seperti hari ini. Nah, oleh sebab itu kemudian kalau sekarang ada tekanan seperti tadi kita dengarkan melalui press conference ya teman-teman GNPF yang mendesak agar Pak Ahok juga ditahan misalnya, itu menjadi argumentatif. Kenapa menjadi argumentatif? Karena memang berulang kali Pak Ahok diperingatkan supaya tidak melakukan pengulangan ya terhadap laku-laku seperti ini, itu ternyata diulangi. Nah ini yang tadi saya sebutkan jadi ancaman bagi keberagaman kita, dan ini sangat berbahaya tentunya. Oleh sebab itu saya juga tidak sampai sampai nalar saya itu tidak sampai ingin menyampaikan pesan kepada kawan-kawan yang di sekeliling Pak Ahok. Kenapa kemudian tidak terus memperingati atau menasehati begitu ya Pak Ahok supaya kemudian hati-hati dengan penggunaan lisannya, tapi kemudian yang terjadi justru pengusungnya sebut begitu atau mereka yang menjadi tim sukses Ahok itu justru kemudian ikut seragam lakunya dengan Pak Ahok memanfaatkan gitu. Jadi seperti menduplikasi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Pak Ahok. Anda bisa perhatikan misalnya ketika Pak Ahok itu berperilaku seperti di sidang ke-8 kemarin bersama dengan penasihat hukumnya, itu di sosial media tim-tim suksesnya itu juga melakukan hal yang serupa begitu ya, menghujat Kiai Ma'ruf Amin, kemudian menuduh macam-macam gitu. Nggak usah jauh-jauh akun-akun
kita ini seperti saya atau teman-teman yang lain, Pak Mahfud segala macam yang memberikan kritik terhadap Pak Ahok itu juga distigmatisasi. Wah, ini Dhanil Anjar ini pendukung ISIS, kan begitu standar mereka selalu begitu. Ini Dhanil Anjar ini anti toleran, ini Dhanil macam-macam. Dhanil Anjar ini pendukung cagup sebelah. Loh, apa urusan saya dengan cagup-cagup sebelah? Saya dipastikan tidak milih di Jakarta ini gitu loh. Jadi nggak ada urusan karena saya milih di Banten. Jadi saya selalu menyampaikan kenapa kami kemudian memberikan kritik kepada Pak Ahok, karena ini adalah tugas keumatan kami mengingatkan bahwasannya keberagaman kita bisa jadi ancaman kalau Pak Ahok terus berperilaku seperti itu. Kalau kemudian tim suksesnya juga seolah-olah melegitimasi beliau melakukan itu. Baik, nah ini tadi yang cukup menarik begitu terkait dengan pengulangan dari perbuatan. Nah ini juga kan yang menjadi salah satu faktor di mana seseorang ini bisa ditahan atau tidak begitu. Apakah ini menurut Anda bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim yang Anda harapkan dan juga teman-teman seperti dari GP Ansor, apakah Anda juga mengharapkan agar misalnya Pak Ahok segera ditahan untuk tidak mengulangi perbuatannya? Ya, kalau untuk persoalan ditahan atau tidaknya kita serahkanlah kepada proses hukum, kepada pihak yang berwajib, yang berhak menahan atau tidaknya Pak Ahok. Tapi kalau memang sekiranya Pak Ahok dinyatakan perlu untuk ditahan, silakan. Tapi kalau jika memang tetap akan seperti ini, gitu kan? Ya berarti perlu, kan begitu ya Pak? Silakan saja, gitu. Kita serahkanlah ke proses. Tapi lagi-lagi mempercayai semuanya. Jadi ada aparatur hukum yang harus dilakukan hari ini. Jadi PR-nya ya, pertama misalnya dari hasil sidang kemarin itu kan ada sebutlah ungkapan, ya, walaupun itu dalam bentuk pertanyaan ya, yang disampaikan oleh penasehat hukum dan Pak Ahok terkait dengan teleponnya Pak SBY dengan Kiai Ma'ruf Amin. Kan ada dua hal itu, bahkan pengacara itu sampai menyebut tanggal, jamnya, kapan, itu lengkap sekali loh. Nah kalau kemudian pertanyaannya itu didapat dari mana? Kemudian kan pembelaan para pengacara atau tim sukses itu didapat dari berita, tapi berita itu sama sekali kan tidak menyebut tanggal, jam dan segala macam. Nah, jadi bahkan kalimatnya itu harus apa? Harus pihak kepolisian harus sesegera mungkin melakukan tindak lanjut. Kenapa? Ini berbahaya loh. Ini ancaman buat demokrasi kita. Kalau kemudian ada orang di luar aparatur hukum itu bisa melakukan illegal spying, itu luar biasa mengancam demokrasi kita. Kalaupun itu tidak dilakukan oleh orang sipil misalnya, ternyata dilakukan oleh aparat negara, tapi kemudian orang sipil itu memperoleh informasi itu, orang pihak berkepentingan itu memperoleh informasi itu maka ancaman juga serius. Berarti ada abuse of power gitu, ya? Gitu loh, ada abuse of power, ada dugaan aparatur negara yang kemudian meng-share informasi intelijen kepada pihak ketiga. Itu berbahaya. Pelanggaran berat. Itu pelanggaran berat, itu pelanggaran terhadap rahasia negara, itu ancaman terhadap demokrasi, dan itu harus ditindak secara hukum dengan terang dan jelas. Ini harus jadi diskusi dan perhatian polisi yang penting. Itu pertama. Kemudian kedua, kita tahan dulu yang kedua karena kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa, kita masih akan kembali untuk membahasnya di Special Report kasus baru Ahok sesaat lagi. Interview menarik.